Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Superstring 39, tempat berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan yang menarik insya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya kita melihat, ya. Seperti yang telah kita ketahui ya bersama, ini intuisi, artinya semua orang sudah mengetahuinya bahwa pada saat kita melihat, kita membutuhkan cahaya, ya. Seperti dalam ruangan ini, di sini cahaya sehingga kita bisa melihat. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan membahas sedikit terkait dengan apa itu cahaya. Berdasarkan teori fisika, cahaya itu merupakan salah satu dari jenis gelombang elektromagnetik. Nah, mungkin sedikit kita bahas terlebih dahulu apa itu gelombang elektromagnetik. Pada dasarnya gelombang elektromagnetik itu adalah perpaduan antara perubahan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, ya. Mungkin nanti lain kali kita akan bahas terkait tentang apa itu medan listrik, apa itu medan magnet. Yang jelas medan listrik dan medan magnet itu keduanya adalah hal yang tidak bisa terlihat dengan mata, ya. Pada saat mereka berkombinasi dengan cara tertentu sehingga terjadi perpaduan, ya, gelombang medan listrik dan medan magnet secara tegak lurus, ya, maka dia terciptalah yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini jenisnya banyak sekali, ya teman-teman sekalian. Ada yang namanya gelombang radio, gelombang TV, kemudian ada yang namanya microwave, ya, ada yang namanya cahaya tampak, kemudian ada lagi namanya ultraviolet, infrared, ya, sinar X, sinar gamma, dan seterusnya. Nah, jadi cahaya tampak yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk kita melihat, itu merupakan bagian yang sangat kecil sekali dari sebaran atau jenis gelombang elektromagnetik yang sangat banyak yang tersedia di sekitar kita. Nah, karena cahaya merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik, maka proses terjadinya cahaya dengan proses terjadinya gelombang elektromagnetik ini memiliki kemiripan, bahkan dalam kasus tertentu sama, ya, proses terbentuknya. Nah, secara umum gelombang elektromagnetik itu, ya, setahu saya ada dua, ya, ada dua mekanisme terciptanya atau munculnya gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah percepatan dari sebuah elektron, ya, entah itu maksudnya muatan, ya. Jadi kita semua tahu, ya, yang pernah belajar mungkin dari SMP atau SMA, bahwa dalam sebuah atom itu ada muatannya, ya, yaitu di inti atom ada proton yang bermuatan positif dan elektron beredar di sekelilingnya. Kira-kira seperti itu gambaran sebuah atom. Nah, pada saat sebuah muatan, entah itu muatan positif atau muatan negatif, pada saat mereka diam, maka di sekitarnya itu ada yang namanya medan listrik, ya. Nah, pada saat muatan ini bergerak, ya, dengan arah tertentu, maka muatan yang bergerak ini akan timbul di sekitarnya, ya, itu medan magnet, ya. Jadi pada saat muatan bergerak, ya, dengan keadaan tertentu, maka di sekitarnya akan timbul medan magnet. Nah, namun pada saat muatan ini bergerak dipercepat, entah itu tambah lambat atau tambah cepat, ya, dipercepat bisa tambah cepat atau tambah lambat atau diperlambat, ya, maka di sekitar muatan tersebut akan timbullah yang namanya gelombang elektromagnetik, ya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada hubungan yang erat antara muatan listrik, kemudian medan magnet, medan listrik, dan gelombang elektromagnetik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, gelombang elektromagnetik ini bisa muncul dari apa yang disebut dengan deeksitasi elektron. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah
belajar ya, mungkin di SMA bagi yang jurusan IPA itu pernah belajar yang namanya teori atom Bohr. Nah, pada teori atom Bohr itu ada yang istilahnya bahwa elektron itu beredar di sekitar inti itu memiliki kulit-kulit tertentu ya, ada lapisan-lapisannya. Jadi elektron dari satu kulit ya bisa pindah ke kulit yang lain, naik misalkan dari level dasarnya naik ke level yang lebih tinggi itu dengan cara menyerap energi ya. Energinya bisa dalam bentuk radiasi misalkan. Nah, pada saat elektron yang ada di level yang lebih tinggi ya turun ke level yang lebih rendah, maka dia akan melepaskan energi. Nah, energi yang dilepaskan elektron pada saat pindah dari kulit luar ke kulit yang lebih dalam, dia akan memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya. Besarnya energi gelombang elektromagnetik yang dilepaskan ya atau istilahnya dalam proses deeksitasi tersebut bergantung daripada seberapa besar energi yang dilepaskan. Nah, makin besar energi yang dilepaskan, misalkan dari elektron pada kulit ketiga pindah ke kulit pertama dibandingkan dengan elektron dari kulit ke-5 pindah ke kulit pertama misalkan, tentunya lebih tinggi yang dari kulit 5 ke kulit pertama dibandingkan kulit 4 ke kulit pertama. Nah, besarnya energi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ini itu mempengaruhi jenis gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Nah, salah satunya adalah cahaya tampak. Nah, itu sekilas terkait dengan cahayanya itu sendiri ya, bagaimana cahaya atau gelombang elektromagnetik tercipta atau muncul. Nah, sekarang pada saat cahaya itu merambat ya, tentunya tadi digambarkan berupa perubahan medan listrik dan medan magnet. Dan yang perlu diingat, medan listrik dan medan magnet ini adalah dua besaran yang tidak bisa dilihat ya. Namun pada saat dia bergabung gitu ya bersamaan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, mungkin bisa dilihat pada saat frekuensinya pas, yaitu frekuensi cahaya tampak ya. Nah, yang perlu diingat adalah perubahan medan listrik dan perubahan medan magnet ini terjadi secara tegak lurus dalam gelombang elektromagnetik. Yang lebih dominan adalah medan listrik ya dibandingkan medan magnetnya. Misalkan sumbu sini adalah medan magnet, ini medan listrik, maka amplitudo ya atau besaran dari medan listriknya itu jauh lebih besar dibandingkan medan magnetnya ya. Nah, nanti ada istilahnya berikutnya kan kita bahas arah orientasi ya, arah orientasi dari gelombang elektromagnetik atau cahaya ya, khususnya cahaya. Nah, itu mengikuti arah medan listriknya ya. Kenapa? Karena mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah belajar bahwa rumus C sama dengan E kali B, di mana E itu adalah kuat medan listrik dan B adalah kuat medan magnet. Maka medan listrik dibandingkan medan magnet itu bisa jutaan kali besarnya ya secara amplitudonya. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini tentang cahaya ya. Pada bagian berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan sampai dengan bagaimana proses kita melihat ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas atau bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Syukron wa jazakumullah khair ya telah menonton. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.